محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun di antara kita mampu menjamin bahwa kita senantiasa berada dalam keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga keistiqomahan di atas agama Allah adalah tuntutan asasi bagi kita semua yang ingin menempuh jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah. Yang pertama, bahwa di zaman ini kita hidup di tengah berbagai macam fitnah, godaan, syahwat dan syubhat yang dapat menggerogoti keimanan kita. Kemaksiatan terus berkembang, maka kita perlu mengupayakan agar kita menjadi orang-orang yang bisa istiqomah di atas agama Allah. Dan hal ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW betapa berat orang yang istiqomah di atas agamanya, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sanad yang hasan. Kata Rasulullah SAW, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamri. Orang yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah seperti memegang bara api. Jamaah sidang Jumat, a'azakumullah. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu istiqomah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala? Karena sampai dengan saat ini masih berlangsung pemurtadan kepada orang-orang yang beriman kepada kaum muslimin. Dulu di awal-awal kemerdekaan jumlah kaum muslimin lebih dari 95%. Namun saat ini jumlahnya sekitar 85%. Maka kita berupaya agar kita semua bisa terjaga keimanan kita di atas agama Allah Azza wa Jal. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita perlu untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah? Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan hati-hati kita, sebagaimana ditegaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sumiyal qalbu min taqallubihi." Yang namanya hati mudah dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membutuhkan usaha yang keras agar hati kita tetap istiqomah dalam keimanan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 7 kiat yang diajarkan oleh para ulama kita
agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah. Kiat yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran yang agung ini adalah wasilatul sabatil ula, sarana utama agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah. Dan Al-Quran adalah sebagai hablullahil matin, tali yang amat kokoh yang menghubungkan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Dan Al-Quran juga sebagai nurul mubin yang menuntun kita dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Man tamassaka bihi asamahullah. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, niscaya Allah akan menjaganya. Wa man ittabahu anjahullah. Dan barang siapa yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam pribadinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, niscaya Allah akan menyelamatkan ia di dunia dan di akhirat. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada orang lain, niscaya Allah akan senantiasa menunjukkan baginya jalan-jalannya yang lurus. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita komitmen dengan syariat agama Allah dan amal-amal soleh yang kita kerjakan, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan hamba-hambanya yang beriman dengan suatu perkataan yang kokoh di dunia ini maupun di akhirat kelak. Para ulama tafsir kita menjelaskan Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27 ini, di antaranya adalah Imam Qatadah rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran. Beliau menafsirkan ayat ini, ammal hayatud dunya fayuthabbituhum bil khairi wal amali soleh. Adapun cara Allah agar memberikan keistiqomahan dalam keimanan, caranya adalah Allah akan menjaga sang hamba ini untuk senantiasa mengerjakan amal-amal kebaikan dan amal solehnya di dunia. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya solat berjamaah 5 waktu di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, maka terus kita jaga. Demikian pula juga ketika kita sudah merasakan nikmatnya ibadah solat tarawih, solat malam 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka mari kita terus jaga solat lail ini di bulan Dzulqa'dah ini dan bulan-bulan setelahnya. Demikian pula juga amal kebaikan dan amal soleh yang lainnya yang kita sudah rasakan nikmatnya, maka kita terus jaga sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kiat yang ketiga yang diajarkan oleh para ulama kita agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempelajari kisah para nabi, para rasul dan orang-orang soleh untuk kita teladani dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Sebagaimana hal ini Allah perintahkan kepada kita, ditegaskan di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-120. Allah Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nutsabbita bihi fuadak. Kami telah kisahkan kepada kalian kisah para nabi, para rasul dan orang-orang soleh untuk mengokohkan, mengistiqomahkan keimanan-keimanan kita. Sebagai contoh, mari kita renungkan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang diberitakan di dalam Al-Quran, bagaimana mereka bisa istiqomah dengan berbagai macam ujian. Mereka lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebagai hamba-hamba pilihan Allah. Demikian pula juga kita
melihat dan merenungkan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi kezaliman Fir'aun, namun beliau tetap tegar, tetap istiqamah di atas agama Allah, yang berupaya untuk menyelamatkan umatnya agar senantiasa berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kiat yang keempat yang diajarkan oleh para ulama kita agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di antara doa-doa yang kita panjatkan, kita memohon kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita bisa istiqomah. Di antaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah petunjuk keimanan. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Wahai Rabb kami, berilah kami kesabaran dan kokohkanlah kami di atas agamamu. Disebutkan di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa agar diberikan keistiqomahan di atas agama Allah, yaitu dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kelima yang diajarkan oleh para ulama kita agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus menjalani proses pendidikan yang dihiasi dengan nilai-nilai keislaman, allati tuhil qalba bil khafi war raja wal mahabbah. Pendidikan yang kita jalani adalah pendidikan yang semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah ketika kita hendak berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka pendidikan yang harus kita tempuh menumbuhkan rasa takut agar kita tidak jadi melakukannya. Kalau kita sudah melakukannya, maka kita menjadi orang-orang yang bersegera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Demikian pula sekecil apapun kebaikan-kebaikan, maka pendidikan yang terus kita lakukan adalah menumbuhkan semangat, rasa harap yang besar atas kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah menerima kebaikan yang kita kerjakan, sekaligus menjadi Allah ridha kepada kita semua. Dan tentunya semangat kita mengerjakan kebaikan, semangat kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah ketika berbuat maksiat adalah karena rasa cinta terbesar kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang keenam yang diajarkan oleh para ulama kita agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya
kita menjadi orang-orang yang turut berperan dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan ini. Kata para ulama kita, an-nafsu illam taharrak ta'nas. Jiwa jika tidak digerakkan untuk sesuatu yang baik, pasti akan digerakkan untuk sesuatu yang merusak jiwa kita. Maka menebarkan nilai-nilai kebaikan, ad-da'watu ilallah, adalah upaya kita untuk menjaga keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wahia wadhifatur rusul, inilah tugas utama yang diemban oleh para nabi dan para rasul diutus di muka bumi ini, adalah untuk menebarkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid, menebarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Jamaah sidang Jumat, azakumullah. Kiat yang ketujuh atau yang terakhir pada khutbah Jumat siang hari ini, agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jal, adalah hendaknya kita terus berusaha untuk memilih teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat dekat kita, orang-orang yang bisa mengajak kita, bisa menguatkan kita untuk istiqomah di atas agama Allah. Nabi SAW telah berpesan, disebutkan di dalam hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Beliau SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang sangat berpengaruh dari agama teman dekatnya, sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Maka perhatikanlah, pilihlah teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat dekat kita yang senantiasa bisa mengajak kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izal islam wal muslimin wahlikil kafar wal musyrikin waddammir a'daka a'da'ad din ya azizun ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi Gaza wa fi Filistin wa fi Suriah wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gaza wa fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ayyidhum bita'yidika wahfadhum bihifdika ya qawiyyun ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah
محمد رسول الله